Ia datang ke rumah pertanian itu dengan sebuah koper tua dan perut buncit berusia 8 bulan. Tidak ada seorang pun yang menunggunya. Ia tidak punya tujuan, dan di dalam dirinya, ia membawa 2 anak yang ayah mereka sendiri tidak ingin mengenalinya. Pria yang bersumpah akan selalu mendampinginya menghilang suatu pagi seperti orang yang pergi membeli garam dan tak pernah kembali. Dan ketika Antonia mendorong gerbang yang berderit itu dan melihat kambing putih yang terkurung di kandang, kurus dan sendirian, merengek mencari anak yang sudah tidak ada, ia mengerti tanpa ada yang perlu menjelaskan. Keduanya telah ditinggalkan oleh orang yang seharusnya tinggal, dan di rumah pertanian yang terlupakan di antara hutan dan keheningan, di sanalah segalanya mulai berubah. Jika Anda pernah merasa bahwa hidup mendorong Anda ke tempat yang tampak seperti akhir, tetapi ternyata justru awal dari segalanya, berkomentarlah di bawah ini dari mana Anda melihat ini. Tulis kota dan provinsi Anda, karena cerita ini dibuat untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkannya. Suka dan berlangganan saluran untuk tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Di desa-desa pedesaan, di masa lalu, cerita seperti ini diceritakan di tepi sungai dan jalan setapak. Antonia berusia 23 tahun dan memiliki cara hidup yang tenang yang hanya dikenal oleh mereka yang belajar mandiri sejak dini. Ia bukan tipe wanita yang membuat keributan atau meminta apa yang tidak ditawarkan dunia dengan sendirinya. Ia dibesarkan oleh nenek dari pihak ibunya, Nenek Firmina, seorang wanita dengan tangan kasar dan hati sebesar halaman rumah, di mana ia memelihara ayamnya dan menjual gula aren setiap hari pasar. Ibu Antonia meninggal karena demam ketika ia masih seorang gadis kecil berusia 4 tahun. Demam yang datang tanpa peringatan di pedesaan dan membawa pergi orang-orang. Ayahnya tidak pernah lebih dari sekadar nama yang tidak diucapkan siapapun, karena Nenek Firmina berkata bahwa pria yang lari dari anaknya tidak layak untuk diingat. Gadis itu tumbuh di antara pasar dan tungku masak, belajar menjahit dengan sisa kain, membumbui kacang dengan sedikit, dan mengukur orang dengan pandangan sebelum mendengar apa yang mereka katakan. Nenek Firmina memiliki bakat mengajar tanpa pidato, hanya dengan contoh, dan Antonia menyerap segalanya dengan kecerdasan diam yang luput dari perhatian sampai seseorang membutuhkannya. Ketika neneknya meninggal, Antonia baru saja berusia 20 tahun dan kesedihan kehilangan itu adalah jenis yang tidak bersuara. Itu hanya menetap di dada dan mengubah warna semua pagi yang datang setelahnya. Tuhan telah mengambil satu-satunya orang yang ia miliki di dunia, dan Antonia tetap berdiri tegak karena Nenek Firmina tidak pernah mengajarinya postur lain. Sendirian, tanpa kerabat yang muncul dan tanpa tanah miliknya, ia mulai bekerja sebagai pencuci dan penjahit di rumah-rumah keluarga di desa itu. Ia tidur di sebuah kamar kecil di belakang sebuah penginapan yang mengenakan biaya sedikit dan menawarkan lebih sedikit, mengumpulkan uang demi uang dengan disiplin yang hanya dimiliki oleh mereka yang tahu bahwa dunia tidak memberikan apapun kepada mereka yang tidak memiliki nama keluarga yang berat. Ia hidup seperti itu, seimbang di garis tipis antara martabat dan kemiskinan, sampai hari ketika Gerardo muncul dalam hidupnya, dan muncul dengan cara masalah. Biasanya muncul ketika mereka berpakaian seperti solusi. Gerardo adalah putra seorang petani kaya di daerah itu. Seorang pemuda dengan topi baru dan sepatu bot mengkilap yang muncul di desa setiap minggu dengan sikap seperti pemilik sebagian dunia. Ia memiliki senyum yang mudah, percakapan yang lembut, dan kepercayaan diri seorang pria yang tahu persis apa yang harus dikatakan kepada seorang wanita yang sudah terlalu lama tidak mendengar kata-kata indah. Antonia tidak bodoh, tetapi ia sendirian dengan cara yang sampai ke tulang, dan kesepian memiliki kejahatan tak terlihat yang membuatnya melihat air, padahal hanya fatamorgana. Gerardo merayunya dengan kesabaran yang terhitung. Ia muncul dengan bunga-bunga liar di depan pintu penginapan, menunggunya di pintu keluar rumah tempat ia bekerja, dan berbicara tentang masa depan dengan keyakinan yang hampir menipunya dirinya sendiri. Hubungan itu bertahan selama hal-hal seperti itu bertahan. Ketika salah satu dari mereka berbohong sejak awal, Antonia menyerahkan dirinya karena ia percaya, dan percaya karena ia perlu percaya bahwa Tuhan tidak mengambil segalanya darinya, tanpa meninggalkan apapun sebagai gantinya. Ketika kehamilan datang, dokter desa memeriksanya dengan hati-hati dan mengatakan bahwa itu adalah anak kembar. Antonia merasa tanah terbuka dan tertutup pada saat yang sama, karena itu menakutkan dan indah, dalam ukuran yang tidak dapat ia pisahkan. Ia keluar dari ruang praktik dengan tangan di perutnya, yang belum terlihat jelas, dan pergi mencari Gerardo untuk memberitahunya, sudah membayangkan wajahnya, sudah berlatih senyumnya, sudah membangun dalam benaknya sebuah adegan yang tidak pernah terjadi. Rumah Gerardo tertutup,
jendela tanpa gorden, halaman tersapu bersih dari jejak apapun, pintu terkunci dengan keheningan tempat yang tidak terpikirkan untuk kembali. Seorang tetangga, dengan belas kasih yang menyamar sebagai gosip yang ada di setiap desa kecil, memberitahunya bahwa ia telah pergi 3 hari yang lalu untuk menikahi putri seorang pedagang dari daerah lain, sebuah pengaturan keluarga yang disepakati berbulan-bulan yang lalu. Seluruh waktu ketika ia bersumpah cinta di bawah pohon penginapan, ia sudah memiliki seorang tunangan yang menunggu di desa tetangga. Antonia mendengar itu sambil berdiri dengan tangan di perutnya dan tidak menangis di depan siapapun karena Nenek Firmina telah mengajarinya bahwa air mata di depan orang lain menjadi alat tawar-menawar. Bulan-bulan berikutnya memiliki beban yang melampaui perut, yang membesar di sebuah desa, di mana semua orang saling mengenal. Wanita hamil dan sendirian membawa beban penilaian di punggungnya, yang tidak ada yang mengucapkan dengan lantang, tetapi terdengar di setiap tatapan, di setiap keheningan yang terhitung ketika ia masuk ke toko, di setiap percakapan yang mati ketika ia melewati trotoar. Nyonya rumah tempat Antonia paling banyak bekerja, seorang wanita dengan postur kaku dan pendapat yang tidak pernah berubah, memecatnya pada suatu Senin pagi dengan ketidakpedulian yang lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Ia mengatakan bahwa seorang gadis dalam keadaan seperti itu tidak dapat lagi melayani di rumah itu, bahwa para tetangga berbicara, dan bahwa ia memiliki reputasi sendiri untuk dijaga. Dan begitulah, satu persatu, pintu-pintu yang menopang Antonia tertutup dengan kehamilan 8 bulan, tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, dengan uang penginapan mengering dan 2 anak bergerak di dalam dirinya, seolah-olah mereka sudah terburu-buru untuk datang ke dunia. Antonia membuat satu-satunya keputusan yang tersisa. Ia menyiapkan koper kulit tua milik Nenek Firmina. Di dalamnya ia memasukkan 2 set pakaian, taplak meja rajutan nenek, gunting jahit, dan botol kecil minyak yang ia gunakan di perutnya. Ia keluar dari pintu penginapan pada suatu pagi ketika langit masih gelap, tanpa memberitahu siapapun, tanpa menoleh ke belakang, karena menoleh ke belakang akan menuntut keberanian yang ia simpan sepenuhnya untuk apa yang akan datang. Ia berjalan sepanjang pagi di jalan setapak, dengan langkah lambat yang diizinkan oleh perutnya, berhenti ketika tubuhnya memintanya, duduk di atas batu di tepi jalan dengan koper di pangkuannya, dan tangan di perutnya, merasakan anak-anak bergerak seolah-olah mereka ingin membantu ibunya memutuskan ke arah mana harus pergi. Ia mengetuk 3 pintu di sepanjang jalan. Di pintu pertama, wanita itu melihat perutnya dan menutup pintu tanpa berkata apa-apa. Di pintu kedua, seorang pria berkata bahwa ia tidak dapat membantu dan masuk ke dalam. Di pintu ketiga, seorang wanita memberinya segelas air dan sepotong roti jagung, tetapi ia membuat jelas dengan mata tertunduk bahwa rumah itu sudah penuh dengan masalahnya sendiri. Antonia meminum airnya, memakan roti berdiri di trotoar, berterima kasih, dan melanjutkan, karena melanjutkan adalah satu-satunya arah yang ada. Sore mulai gelap dengan beban yang hanya diketahui oleh sore di pedesaan, panas yang menempel di kulit, dan membuat udara terasa padat. Jangkrik sudah bernyanyi sebelum matahari terbenam dan Antonia terus berjalan di jalan dengan kelambatan yang bukan lagi pilihan. Itu adalah batas tubuh. Ia tidak lagi menangis, bukan karena ia baik-baik saja, tetapi karena ia telah mencapai titik di mana bahkan menangis menghabiskan energi yang tidak tersisa. Yang tersisa hanyalah suara langkah kakinya di tanah, deru angin di pepohonan, dan pertanyaan yang mendorongnya ke dasar kepalanya setiap kali ia mencoba bangkit. Dan sekarang, ketika matahari mulai terbenam di cakrawala dan melukis segalanya dengan warna keemasan sore itu, ia melihatnya. Setengah tersembunyi di antara pepohonan, sebuah atap, jalan membuat tikungan di bagian itu, dan sedikit jauh dari rute, melalui jalan tanah dengan bekas-bekas kereta tua, muncullah rumah pertanian itu. Itu tidak besar atau mencolok, rumah dengan dinding kokoh dengan jendela tertutup dan koridor beratap di depan, dikelilingi oleh halaman tanah yang dipadatkan. Itu tidak dalam kondisi terbaik dunia itu terlihat, tetapi itu berdiri, dan tampak layak huni, seperti tempat yang baru saja ditinggalkan seseorang, dan masih menyimpan kehangatan karena pernah dihuni. Ada pohon mangga yang berbuah lebat di samping rumah, pohon jambu di sudut halaman, dan di belakang sebuah kandang kayu, di mana seekor kambing putih bergerak gelisah mengeluarkan rengekan yang memotong keheningan senja dengan urgensi yang tampak seperti permohonan. Antonia meletakkan kopernya di tanah dan berdiri menatap kambing itu seolah-olah keduanya saling mengenali sesuatu yang tidak memerlukan penjelasan. Hewan itu kurus, dengan ambing yang jelas terlihat penuh dan membengkak, yang berarti, dan Antonia mengerti sebelum berpikir. Ia mencari anaknya,
Kambing perah tanpa anak di sampingnya adalah ibu yang kehilangan anaknya atau yang anaknya direnggut. Dan rengekan itu bukan rengekan lapar, itu rengekan seseorang yang terpisah dari darahnya sendiri. Antonia merasakan matanya terbakar dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan kelelahan perjalanan. Ia meletakkan kedua tangannya di perutnya di mana anak-anaknya bergerak dan menatap hewan yang merengek sendirian di kandang itu. Dan berpikir bahwa mungkin Tuhan memiliki cara yang aneh untuk menyatukan mereka yang ditinggalkan, untuk mendorong satu ke arah yang lain agar tidak ada yang benar-benar sendirian. Ia masuk ke halaman perlahan, menemukan sumur dengan air, menemukan pintu rumah tanpa kunci, menemukan kamar-kamar dengan perabotan sederhana yang masih di tempatnya. Ia kembali ke kandang, mengisi ember dengan air dari sumur, dan membawanya ke kambing yang minum dengan kecemasan yang menekan hati. Setelah itu ia pergi ke pohon mangga. Memotong 2 buah matang yang hampir jatuh sendiri, ia duduk di koridor rumah dengan punggung bersandar di dinding dan makan di sana, membiarkan jusnya mengalir di dagunya tanpa peduli, karena manisnya mangga itu setelah seharian perjalanan memiliki rasa yang melampaui buah matang. Itu memiliki rasa kemurahan Tuhan. Malam itu, Antonia menemukan tempat tidur besi di salah satu kamar dengan kasur jerami tipis yang masih layak pakai. Ia berbaring dengan koper di sampingnya, merasakan si kembar tenang untuk pertama kalinya hari itu. Seolah-olah mereka juga tahu bahwa mereka telah tiba di suatu tempat. Melalui celah jendela masuk sepotong langit yang penuh bintang, lebih banyak bintang daripada yang ia lihat di desa, karena di sana tidak ada cahaya yang bersaing dengannya. Dari kandang masih terdengar sesekali rengekan kambing yang lebih rendah sekarang. Seolah-olah kehadiran seseorang di rumah pertanian itu sedikit menenangkan sesuatu di dalam dirinya juga. Antonia tidak tahu siapa pemilik tanah ini. Ia tidak tahu apakah ia bisa tinggal. Ia tidak tahu apa yang akan dibawa Fajar, tetapi di sana, pada saat itu, dengan tubuh yang lelah dan anak-anak yang tenang di dalam dirinya, ia tertidur. Dan itu adalah mimpi utuh pertamanya dalam beberapa minggu, seolah-olah rumah pertanian itu dengan segala misterinya telah memutuskan untuk melindunginya sebelum ia memintanya. Apa yang belum diketahui Antonia adalah bahwa rumah pertanian itu menyimpan cerita yang seberat ceritanya sendiri, bahwa kambing di kandang itu adalah sisa terakhir dari kehidupan yang telah runtuh di dalam dinding-dinding itu, dan bahwa pemilik tanah ini, seorang pria bernama Mario, tidak meninggalkan tempat itu karena kelalaian, tetapi karena kesedihan yang tidak dapat lagi ia hadapi. Tetapi itu hanya akan ia ketahui ketika keheningan rumah pertanian itu mulai mengungkap rahasianya. Satu persatu, seperti tanah mengungkap benih yang disimpannya dalam kegelapan. Hari kedua di rumah pertanian dimulai dengan rengekan kambing. Antonia membuka matanya sebelum matahari terbit, dengan tubuh menuntut karena malam yang buruk di kasur jerami, dan si kembar sudah bangun di dalam dirinya, bergerak dengan kegelisahan seseorang yang terburu-buru untuk ada. Ia berbaring sejenak memandangi langit-langit kamar, mendengarkan rengekan yang datang dari kandang, dan mencoba mengatur di kepalanya apa yang perlu ia lakukan. Daftarnya panjang, dan tubuhnya lelah. Tetapi Antonia telah belajar sejak lama bahwa menunggu kelelahan berlalu adalah kemewahan bagi mereka yang memiliki seseorang untuk ditunggu. Ia bangkit, mencuci mukanya dengan air dari sumur dan langsung menuju kandang. Karena sebelum merawat dirinya sendiri, ia perlu merawat hewan yang ia bawa. Tuhan tahu berapa lama ia sendirian di sana. Kambing itu menyambutnya dengan rengekan yang lebih rendah. Berbeda dari keputusasaan kemarin, seolah-olah ia sudah mengenali bahwa seseorang kembali memperhatikannya. Antonia mengisi tempat makan dengan air, mencabut rumput segar di sekitar kandang, dan meletakkannya di dalam agar hewan itu makan. Kemudian ia memandangi ambing yang membengkak dan mengerti bahwa ia perlu memerahnya, karena kambing yang tidak diperah pada waktunya akan menderita dan sakit. Ia pernah melihat nenek Firmina melakukan itu dengan kambing tetangga bertahun-tahun yang lalu, dan ia menyimpan gerakan itu dalam ingatannya seperti ia menyimpan semua yang neneknya lakukan dengan perhatian seseorang yang tahu bahwa suatu hari ia akan membutuhkannya. Ia duduk di samping hewan itu, menyandarkan dahinya di sisi berbulu dan memerah perlahan dengan tangan yang awalnya canggung, sampai susu mulai mengalir kental dan panas ke dalam ember yang ia temukan tergantung di pagar. Kambing itu tetap diam selama seluruh proses memerah dengan kelembutan yang tampak seperti rasa syukur. Dan ketika Antonia selesai dan bangkit dengan ember penuh, hewan itu mendekatkan moncongnya ke lengannya dan tetap seperti itu sejenak, dengan kesederhanaan hewan untuk berterima kasih tanpa rumit. Antonia membawa susu itu ke dalam, meminum secangkir dan merasakan cairan panas mengalir di tenggorokannya dengan rasa kental dan manis
yang saat itu adalah yang terbaik yang pernah ia coba dalam hidupnya. Ia memandangi ember yang masih setengah penuh dan berpikir tentang anak-anak yang akan datang dan berpikir tentang susu dan berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak melupakannya, hanya mengiriminya pertolongan melalui jalan yang tidak akan pernah ia duga. Pagi itu Antonia menjelajahi rumah pertanian dengan mata yang berbeda. Bukan lagi mata seseorang yang mencari tempat berlindung untuk satu malam, tetapi mata seseorang yang perlu memahami apa yang ditawarkan tempat itu. Rumah itu sederhana, berdinding tebal dan kokoh, dengan 3 kamar, dapur dengan tungku kayu bakar, dan koridor di depan yang menghadap ke halaman. Itu tidak dalam kondisi sempurna, ia memiliki jendela dengan kayu yang longgar dan tetesan di sudut kamar terkecil. Tetapi itu layak huni, kokoh, itu lebih dari apapun yang ia miliki di tempat lain di dunia. Halaman memiliki pohon mangga besar yang berbuah lebat, pohon jambu, kebun pisang di belakang dengan tandan yang mulai menguning, dan dekat sumur, rumpun serai yang tumbuh tanpa diminta, mengeluarkan aroma bersih yang dikatakan Nenek Firmina sebagai obat untuk hampir segalanya. Juga ada gudang kayu kecil di sisi rumah dengan pintu geser, di mana ia menemukan perkakas tua, tali yang digulung, tangga, dan tempat tidur gantung yang disimpan dalam karung goni. Tetapi di belakang dekat kandanglah Antonia berhenti. Di sana ada sisa-sisa kebun sayur dengan alur yang dibatasi batu, diinvasi oleh rumput, tetapi masih terlihat bentuknya di tanah. Dan di dalam salah satu alur, bersikeras untuk hidup tanpa perawatan sama sekali. Tumbuh rumpun daun bawang dan rumpun ketumbar yang menyebar sendiri, bertunas dengan kekeras kepalaan dari hal-hal yang menolak mati. Antonia membungkuk di sana dengan kesulitan karena perutnya dan mengusap jari-jarinya pada daun ketumbar yang mengeluarkan bau kuat dan hidup. Ada sesuatu dalam tanaman-tanaman yang bertahan hidup di tempat yang ditinggalkan semua orang, yang berbicara langsung pada sesuatu di dalam dirinya. Tanah tidak menyerah bahkan ketika orang-orang menyerah, dan jika tanah tidak menyerah, ia juga tidak akan menyerah. Pada hari ketiga datanglah kunjungan. Antonia sedang mencoba menyalakan tungku dengan ranting-ranting kering yang ia kumpulkan di halaman, ketika ia mendengar langkah kaki di halaman, langkah kaki kokoh, dari seseorang yang mengenal tanah yang diinjaknya. Ia bangkit perlahan, berjalan ke pintu dapur, dan melihat seorang wanita berdiri di tengah halaman, menatapnya dengan ekspresi yang mencampurkan keterkejutan dan rasa ingin tahu yang tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Ia adalah seorang wanita berusia sekitar 60-an, wajahnya ditandai oleh matahari, rambut putih dikumpulkan dengan kencang dalam sanggul ketat, topi jerami di kepala, dan tas kain tergantung di lengannya. Ia memiliki mata kecil dan penuh perhatian yang tampak tidak melewatkan satu detail pun dari apa yang ia lihat, dan sikap seseorang yang membawa otoritas tanpa perlu mengumumkannya. Wanita itu mengatakan namanya Carmela. Ia tinggal sekitar 2 kilometer dari sana, di jalan setapak yang memotong melalui hutan, dan datang karena ia melihat asap naik ke arah rumah pertanian kemarin, dan ingin tahu apa yang sedang terjadi, karena tidak ada asap yang naik dari rumah pertanian itu selama lebih dari setahun. Ia mengatakannya dengan objektivitas seseorang yang tidak perlu bertele-tele untuk menanyakan apa yang diinginkannya, dan menunggu jawaban dengan kesabaran seseorang yang memiliki sepanjang hari. Antonia menjawab dengan terus terang yang sama, karena ia tidak punya energi lebih untuk menghias apapun. Ia mengatakan bahwa ia telah tiba 2 hari sebelumnya, bahwa ia sedang mencari perlindungan, bahwa ia tidak tahu siapa pemilik properti itu, dan bahwa ia tidak menyentuh apapun yang tidak perlu untuk bertahan hidup. Nenek Carmela mendengarkan semuanya tanpa menyela, menundukkan matanya ke perut berusia 8 bulan itu, kembali menatap wajah Antonia, dan terdiam sejenak mengukur sesuatu yang hanya ia yang tahu. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia masuk ke dapur, membuka tasnya, dan mengeluarkan bungkus tepung jagung, sepotong daging babi asin, botol madu gelap, dan segenggam rempah-rempah yang diikat dengan tali. Ia meletakkan semuanya di atas konter dengan kealamian seseorang yang mengisi kembali apa yang hilang di dapur, dan berkata bahwa tungku lebih baik menyala jika ia meletakkan ranting-ranting yang lebih tipis di bawah, dan yang lebih tebal di atas, dan bahwa laci lemari itu memiliki korek api yang disimpan di dalam botol yang ia tinggalkan di sana beberapa bulan lalu. Antonia memandangi wanita yang datang tanpa dipanggil, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menyelesaikan masalah kopi sebelum ada yang memintanya, dan merasakan simpul naik di tenggorokannya yang bukan kesedihan, melainkan kelegaan luar biasa dari seseorang yang menemukan bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian di dunia. Nenek Carmela tinggal sepanjang pagi itu. Ia mengajari Antonia cara menyalakan tungku dengan benar,
Mereka membuat kopi dari tepung sangrai. Ia berjalan di sekitar rumah pertanian mengomentari apa yang dilihatnya dengan ketepatan seseorang yang mengerti tanah dan kehidupan di pedesaan. Ia mengatakan bahwa sumur itu baik, bahwa struktur rumah itu kokoh, bahwa tetesan di kamar kecil itu mudah diperbaiki dengan genteng yang dipasang kembali. Ia mengatakan bahwa serai di halaman adalah obat mujarab untuk bulan-bulan terakhir kehamilan, bahwa itu menenangkan sakit punggung dan membantu tidur ketika beban perut tidak membiarkan seseorang tidur. Ia mengatakan semua itu dengan kealamian yang sama seperti ia berbicara tentang tungku, tanpa beban bantuan, tanpa bayangan kasihan di matanya, hanya dengan kebijaksanaan praktis dari seseorang yang telah melihat banyak hal di dunia ini dan tahu bahwa sebagian besar penderitaan orang tidak membutuhkan saran, tetapi membutuhkan teman. Sebelum pergi, Nenek Carmela menceritakan tentang rumah pertanian itu, dan Antonia mendengarkan dengan hati yang semakin kencang di setiap kalimat. Properti itu milik seorang pria bernama Mario. Ia mewarisinya dari orang tuanya dan tinggal di sana bersama istrinya Magdalena selama 8 tahun pernikahan yang menurut seluruh tetangga dianggap diberkati. Keduanya telah membangun rumah pertanian itu bersama, bata demi bata, alur demi alur, dan kambing putih yang sekarang dirawat Antonia adalah hadiah dari Mario untuk Magdalena di ulang tahun pernikahan pertama mereka. Nenek Carmela bercerita bahwa Magdalena memanggil kambing itu Serena, karena itu adalah hewan yang paling jinak dan tenang yang pernah mereka lihat. Dan ketika Serena melahirkan anak, Magdalena merawatnya seperti anaknya sendiri, karena anak yang sesungguhnya, yang begitu mereka inginkan, tidak kunjung datang. Antonia sudah merasakan beban dari apa yang akan datang sebelum Nenek Carmela selesai. Magdalena akhirnya hamil setelah bertahun-tahun mencoba, dan kegembiraan di rumah itu seukuran yang hanya bisa diukur oleh mereka yang telah menunggu lama. Tetapi persalinan berjalan salah. Itu berjalan salah dengan cara yang bahkan pengalaman Nenek Carmela yang telah menjadi bidan di daerah itu selama puluhan tahun tidak dapat memulihkannya. Magdalena meninggal di rumah itu, di kamar belakang, dan bayi itu tidak selamat. Mario hancur berkeping-keping dengan cara yang melampaui duka normal. Ia menjadi seperti pria yang membangun seluruh hidupnya di sekitar satu orang dan tiba-tiba menemukan diri mereka di dalam rumah di mana setiap sudut mengingatkan mereka pada apa yang sudah tidak ada lagi. Saudara laki-laki Mario datang mencarinya 2 minggu kemudian dan membawanya ke kota. Mario pergi tanpa melawan, seperti orang yang tidak lagi memiliki kehendak sendiri untuk ditawarkan. Sebelum pergi, ia meminta tetangganya untuk mengurus apa yang tersisa di rumah pertanian itu. Tetangganya menjual ayamnya, menjual anak Serena, karena bernilai jual dan mudah dibawa. Tetapi kambing induknya tinggal karena ia menderita infeksi di kukunya yang membuatnya sulit berjalan, dan tetangganya berjanji akan kembali mencarinya nanti. Ia tidak pernah kembali. Serena tinggal terkunci di kandang, bertahan hidup dari rumput yang tumbuh di antara celah pagar dan air hujan yang terkumpul di tempat minum dengan ambing penuh susu yang tidak ada yang memerah dan merengek mencari anak yang telah dibawa pergi selamanya. Nenek Carmela sesekali melewati untuk memberinya air dan rumput di atas pagar, tetapi usia dan jarak tidak memungkinkannya lebih dari itu. Ia telah melakukan apa yang ia bisa dan berdoa kepada Tuhan agar ia mengirim seseorang. Antonia mendengarkan semuanya duduk di bangku koridor dengan tangan di perutnya dan mata terbakar. Ia memikirkan kambing yang kehilangan anaknya dan yang membawa susu tanpa ada yang memberikannya. Ia memikirkan dirinya sendiri, hamil 2 anak, akan menjadi ibu, tanpa sedikit pun kepastian tentang hari esok. Dan ia berpikir bahwa di sana ada pertemuan yang tidak direncanakan oleh mereka berdua, baik olehnya maupun oleh hewan itu, tetapi yang memiliki tanda dari hal-hal yang tampak kebetulan dan bukan. Nenek Carmela seolah-olah membaca pikirannya, mengatakan kepadanya, sebelum pergi bahwa Mario tidak muncul selama lebih dari setahun, bahwa ia membayar pajak tanah melalui pos, tetapi tidak pernah lagi menginjakkan kaki di rumah pertanian itu, dan bahwa untuk saat ini, Antonia lebih aman di sana daripada di tempat lain. Ia mengatakan itu, dan menuruni jalan setapak, dengan langkah-langkah tenang dari seseorang yang mengenal setiap batu di jalan, meninggalkan aroma rempah-rempah, dan perasaan bahwa sesuatu telah ditanam dalam percakapan itu. Hari-hari berikutnya adalah kerja keras. Antonia tidak bisa diam dan tubuhnya, yang sudah berat di usia 8 bulan, mematuhi keinginannya untuk berbuat dengan perlawanan yang mengejutkannya. Ia membersihkan rumah kamar demi kamar, bukan karena itu dalam keadaan ditinggalkan sepenuhnya, tetapi karena memiliki debu tempat tertutup
yang membutuhkan tangan hidup untuk membangunkannya. Ia mencuci lantai, membuka jendela agar angin masuk, memperbaiki kayu yang longgar dengan paku yang ia temukan di botol di sudut dapur. Ia memasang kembali genteng yang menyebabkan tetesan dengan bantuan tangga tua yang tersandar di belakang, naik dengan hati-hati yang dituntut perutnya, dan turun dengan kelegaan seseorang yang telah menyelesaikan masalah dengan tangannya sendiri. Dapur mendapat perhatian khusus, karena di sanalah kehidupan rumah pertanian berputar dan tungku kayu bakar. Mengikuti instruksi Nenek Carmela, mulai belajar pada upaya pertama setiap pagi. Nenek Carmela kembali 2 hari kemudian, seolah-olah mereka telah sepakat, meskipun mereka tidak menyepakati apapun. Ia membawa kacang, sepotong keju tua yang dibungkus kain, dan 1 rumpun mint dengan akar dalam segumpal tanah. Ia mengatakan bahwa mint adalah hal pertama yang ditanam di kebun sayur baru, karena mudah tumbuh, mengusir serangga, dan menghasilkan teh yang menyelesaikan setengah dari penyakit tubuh. Mereka menanam rumpun itu bersama di samping rumpun ketumbar dan daun bawang yang telah dibersihkan Antonia pada hari-hari sebelumnya. Dan Nenek Carmela menyetujui dengan anggukan kepala atas pekerjaan yang telah dilakukan di rumah. Dalam kunjungan inilah, di antara pekerjaan kebun dan teh serai yang mereka minum duduk di koridor, Antonia menceritakan kisahnya sepotong demi sepotong, tidak sekaligus, tidak dengan drama, tetapi dengan cara hal-hal sejati keluar ketika seseorang tidak tahan lagi memikulnya sendirian. Dan Nenek Carmela mendengarkan dengan keheningan yang merupakan kebalikan dari kekosongan, keheningan yang penuh kehadiran, perhatian, kebijaksanaan yang tahu bahwa sebagian besar rasa sakit di dunia tidak membutuhkan pendapat tetapi membutuhkan saksi. Rutinitas mulai terbentuk seperti semua yang diulang dengan sengaja. Antonia bangun dengan cahaya pertama, memerah serena, membuat kopi, merawat kebun sayur. Bekerja di rumah, kambing itu telah menjadi teman yang konstan, mengikuti Antonia di halaman ketika ia lepas, mendekatkan moncongnya ke perutnya dengan desakan yang memiliki sesuatu dari kelembutan dan naluri yang bercampur. Susu serena, kental dan enak. Dan Antonia belajar dari Nenek Carmela, cara membuat keju segar yang bertahan 2 hari, dan yang bersama dengan tepung dan buah-buahan dari halaman membentuk mata pencaharian hari-hari itu. Kebun sayur mulai merespons perawatan dengan kemurahan hati yang tampak ingin menebus waktu yang hilang. Dan kehidupan di rumah pertanian itu terorganisir dengan kesabaran yang dituntut oleh hal-hal baik. Perlahan, tanpa janji, tetapi dengan ketegasan. Pada minggu kedua, Antonia mendengar suara kawanan di jalan untuk pertama kalinya. Seorang pengangkut barang melewati sana dengan setengah lusin keledai bermuatan, melakukan perjalanan antara desa, seperti yang dilakukan pria dari profesi itu, membawa barang dari satu tempat ke tempat lain, melalui jalan setapak yang hanya mereka kenal. Pria itu berhenti di pintu masuk rumah pertanian, dan meminta izin untuk memberi minum hewan-hewan di sumur. Antonia melihatnya dari halaman dan pergi ke depan. Ia adalah seorang pria berusia sekitar 30-an, mungkin lebih, dengan bahu lebar, wajah terbakar oleh matahari dan jalanan, tangan besar dan kasar dari seseorang yang menghabiskan hidupnya memegang tali dan kendali. Ia memiliki cara diam yang bukan kekasaran. Itu hanya cara seseorang yang terbiasa hidup lebih banyak dengan hewan daripada dengan orang. Ia mengatakan namanya Joaquin, dan bahwa ia melewati bagian itu setiap 2 atau 3 minggu, membawa barang ke desa-desa di daerah itu. Antonia memberinya izin untuk membiarkan keledai minum, dan ia tetap di sana sementara hewan-hewan beristirahat. Joaquin melihat sekeliling dengan perhatian diskret dari seseorang yang mengevaluasi suatu tempat dari apa yang diungkapkannya dan bukan dari apa yang terlihat. Ia melihat kebun sayur yang terawat, rumah dengan jendela terbuka, kambing merumput bebas di halaman. Ia menatap Antonia dengan perutnya yang berusia 8 bulan dan tidak bertanya apapun selain tentang air dan jalan. Dan dalam rasa hormat yang diam ini untuk tidak menginvasi apa yang bukan miliknya, ada sesuatu yang dicatat Antonia tanpa tahu namanya. Sebelum pergi, ia bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu dari desa. Antonia berkata tidak perlu, dan ia mengangguk dan melanjutkan perjalanannya dengan kawanan itu. Dan tapak kaki keledai menghilang di debu jalanan sampai keheningan kembali. Nenek Carmela, yang mengetahui kunjungan itu keesokan paginya, seperti ia mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam radius 20 km, mengatakan bahwa ia mengenal Joaquin. Ia duda. Istrinya meninggal beberapa tahun lalu karena penyakit lambat yang perlahan-lahan merenggutnya, dan sejak saat itu ia tinggal di jalan, berpindah dari desa ke desa tanpa berakar dimanapun,
tidur di tempat peristirahatan pengangkut barang dan bangun sebelum matahari untuk melanjutkan perjalanan. Nenek Carmela mengatakan itu dengan nada seseorang yang hanya memberikan informasi tanpa niat apapun di balik kata-katanya. Tetapi Antonia merasakan di mata bidan tua itu percikan diskret, seseorang yang memperhatikan apa yang sedang diatur Tuhan tanpa diminta siapapun. Tetapi dalam percakapan yang sama itu, Nenek Carmela membawa berita lain dan itu datang dengan beban yang berbeda. Ada seorang tuan tanah di daerah itu bernama Antenor, seorang pria kaya dan berpengaruh, pemilik toko besar dan tanah yang berbatasan dengan rumah pertanian Mario. Nenek Carmela bercerita bahwa Antenor telah mengincar properti itu selama bertahun-tahun, bahwa ia telah membuat tawaran pembelian setidaknya 2 kali, dan bahwa Mario menolaknya 2 kali tanpa memberikan penjelasan. Ia mengatakan bahwa Antenor bukanlah pria yang menerima penolakan dengan tenang, dan bahwa sejak berita bahwa ada seorang wanita yang tinggal di rumah pertanian mulai beredar di desa, ia bertanya-tanya tentang situasinya, tentang siapa Antonia, tentang hak apa yang ia miliki untuk berada di sana. Nenek Carmela menceritakan semuanya dengan suara rendah dan tegas dari seseorang yang tidak menyebarkan gosip, tetapi memberikan peringatan, dan mengakhiri dengan mengatakan bahwa Antonia harus berhati-hati karena pria dengan uang dan keinginan adalah kombinasi paling berbahaya yang ada di pedesaan. Antonia mendengarkan dan menyimpan. Ia memiliki urgensi lain yang lebih mendesak. Si kembar semakin berat, sakit punggungnya terus-menerus dan Nenek Carmela yang memeriksa perutnya dengan tangan ahli dari seseorang yang telah membawa lebih dari 100 anak ke dunia, mengatakan bahwa waktunya semakin dekat, bahwa itu bisa jadi beberapa minggu atau kurang. Tubuh Antonia tampak setuju karena semuanya menjadi lebih lambat, lebih berat, lebih sulit. Tetapi ia tidak berhenti, karena berhenti adalah kemewahan, dan karena pekerjaan tangan adalah satu-satunya obat yang ia kenal untuk rasa takut yang tumbuh di dalam dirinya, dengan proporsi yang sama dengan perutnya tumbuh. Ketakutan melahirkan sendirian. Ketakutan tidak mampu mengurus dua. Ketakutan kehilangan atap ini sebelum memiliki sesuatu yang dapat ia sebut miliknya. Joaquin kembali melewati rumah pertanian 2 minggu kemudian, seperti yang ia katakan akan melakukannya. Kali ini ia membawa, tanpa diminta siapapun, sekantong garam, gulungan tali, dan sebungkus biji labu yang katanya ia dapatkan di sebuah toko dan tidak berguna baginya di jalan. Ia meninggalkan semuanya di koridor dengan efisiensi gerakan seseorang yang berbuat baik tanpa pidato. Ia memberi minum keledai, bertukar sedikit kata dengan Antonia tentang cuaca dan jalan, dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi sebelum pergi, ia melihat ke arah kandang, di mana Serena merumput dengan tenang dan berkata, seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri, bahwa baik melihat rumah pertanian itu hidup kembali. Dan ia pergi tanpa menunggu jawaban. Karena pria seperti itu tidak menunggu, ia hanya berbicara dan pergi. Antonia tetap di koridor menyaksikan kawanan itu menjauh dan merasakan, tanpa ingin merasakannya, tanpa siap untuk merasakannya, bahwa sesuatu dari pria pendiam dengan tangan besar itu meninggalkan kehadiran di rumah pertanian yang lebih bertahan lama daripada kunjungan. Ia mengguncang pikirannya seperti seseorang mengguncang debu dari pakaiannya dan kembali ke kebun sayur karena ia tidak punya waktu atau ruang dalam hidup untuk menyimpan perasaan semacam itu. Tidak sekarang, tidak dengan 2 anak yang akan datang dan atap yang bukan miliknya. Tetapi pikiran itu tetap ada, diam di sudut yang ia pura-pura tidak kenali, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan malam itu, ketika ia memerah Serena di bawah bintang-bintang pertama, dengan susu hangat jatuh ke dalam ember, dan si kembar bergerak seolah-olah menari di dalam dirinya, Antonia berpikir tentang semua yang telah terjadi sejak ia keluar dari pintu penginapan itu dengan koper di tangan. Ia berpikir tentang jalan, tentang pintu-pintu yang tertutup, tentang kambing yang merengek sendirian, tentang susu yang sekarang menopangnya, dan menopang kehidupan yang tumbuh di dalam dirinya. Dan ia berpikir bahwa mungkin hidup tidak selesai menghukumnya, tetapi mungkin, hanya mungkin, baru mulai meminta maaf padanya. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa Antenor telah membuat keputusan dan bahwa saat kuda berikutnya berhenti di depan rumah pertanian ini, itu tidak akan membawa biji-bijian atau air untuk keledai. Antenor muncul pada suatu sore Rabu tanpa pemberitahuan, menunggangi kuda yang terawat baik dan ditemani seorang pemuda yang datang di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Perutnya menunjukkan bahwa ia makan dengan baik dan tanpa terburu-buru. Topi bertepi lebar dan jenis senyum yang datang sebelum orang itu dan sudah mengukur lapangan. Ia memasuki properti seolah-olah ia memasuki tanah miliknya,
Ia turun dari kuda dengan ketenangan seseorang yang yakin bahwa dunia berfungsi sesuai keinginannya. Dan ia berjalan ke koridor di mana Antonia sedang duduk menjahit tambalan di salah satu pakaian yang ia bawa di koper. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama dan gelar pedagang, seolah-olah itu adalah surat pengantar yang membuka setiap pintu. Dan mulai berbicara tentang rumah pertanian itu dengan keakraban yang bukan miliknya, mengomentari pagar, halaman, kualitas tanah dengan nada seseorang yang mengevaluasi barang dagangan sebelum melakukan penawaran. Antonia tidak bangkit dari kursinya, terus menjahit dengan jarum yang kokoh dan mata tertuju pada kain, mendengarkan setiap kata dengan perhatian yang diajarkan Nenek Firmina kepadanya, perhatian seseorang yang tidak perlu melihat untuk melihat. Antenor berbicara tentang rumah pertanian itu selama beberapa menit, memuji pekerjaan yang telah ia lakukan di halaman dan rumah, dan kemudian sampai ke intinya dengan kehalusan seekor ternak yang melewati gerbang sempit. Ia mengatakan bahwa Mario sedang berpikir untuk menjual properti itu, bahwa negosiasi sedang berjalan, dan bahwa ketika penjualan selesai, ia tentu saja harus mengosongkan tempat itu. Ia mengatakannya dengan senyum yang berusaha tampak ramah, tetapi yang memiliki dinginnya perhitungan di baliknya. Dan ia menunggu reaksi seperti seseorang yang melemparkan batu ke sungai dan mengamati riaknya. Antonia menyelesaikan jahitan yang sedang ia buat, memotong benang dengan gunting jahit, melipat kain di pangkuannya, dan mengangkat matanya ke arahnya untuk pertama kalinya. Ia bertanya, apakah Mario mengatakan itu padanya secara pribadi? Pertanyaan itu sederhana, tetapi membawa beban yang tidak diharapkan Antenor, karena itu adalah pertanyaan seseorang yang tahu membedakan apa yang benar dari apa yang manuver. Pria itu ragu sejenak, hanya sejenak, tetapi Antonia melihatnya. Ia mengatakan bahwa mereka telah berbicara baru-baru ini, bahwa segalanya menuju ke arah itu. Antonia menjawab bahwa ketika Mario datang secara pribadi untuk mengatakan itu padanya, percakapan akan berlanjut. Sampai saat itu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Senyum Antenor bertahan sejenak lebih lama, senyum yang menggantung di wajah setelah kehilangan alasannya dan kemudian menghilang. Ia menatapnya dengan mata yang berbeda, menghitung ulang sesuatu di dalam dirinya, dan berkata bahwa ia adalah wanita yang berpendapat kuat. Ia mengatakannya seolah-olah itu adalah cacat. Ia menunggangi kuda dan pergi bersama pemuda itu di belakang. Dan Antonia tetap di koridor dengan jahitan di pangkuannya, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari yang ia tunjukkan di wajahnya. Malam itu juga, ketika ia memerah serena di bawah cahaya lampu minyak yang ia temukan di dapur, Antonia merasakan ketakutan yang sebenarnya untuk pertama kalinya. Bukan ketakutan jalanan, yang adalah ketakutan tidak punya tempat tujuan. Ini berbeda. Itu adalah ketakutan, karena telah menemukan tempat dan seseorang ingin mengambilnya. Itu adalah ketakutan dari seseorang yang mulai berakar dan merasakan tanah bergetar di bawahnya. Serena, seolah-olah merasakan sesuatu, menyandarkan tubuhnya ke lengannya, dan tetap di sana dengan kehadiran lembut, yang merupakan caranya mengatakan bahwa ia bersamanya, bahwa Antonia selesai memerah dalam diam. Ia membawa susu ke dalam, menyimpannya di tempat yang sejuk di dapur, dan pergi tidur dengan tangan di perutnya, memohon kepada Tuhan dengan suara rendah, agar ia memberinya setidaknya sedikit lebih banyak waktu di rumah pertanian ini sebelum dunia memutuskan untuk menagihnya lagi. Nenek Carmela mengetahui kunjungan Antenor sebelum matahari terbit keesokan paginya, karena di pedesaan berita menyebar lebih cepat daripada kuda, dan ia muncul di rumah pertanian dengan ekspresi seseorang yang sudah siap untuk percakapan serius. Ia duduk di koridor bersama Antonia, minum kopi yang sudah siap, dan mengatakan apa yang perlu dikatakan. Bahwa Antenor telah berbohong, bahwa Mario tidak mengizinkan penjualan apapun, bahwa ia mengetahuinya, karena saudara laki-laki Mario sendiri tinggal di desa yang sama, yang dikunjungi Nenek Carmela sebulan sekali untuk menjual keju di pasar, dan bahwa jika ada gerakan penjualan, saudara laki-lakinya akan menyebutkannya. Tenor menekan atas kemauannya sendiri, bertaruh bahwa seorang wanita hamil dan sendirian tidak akan memiliki keberanian untuk menolak. Nenek Carmela mengatakan itu dengan kemarahan tertahan yang lebih kuat daripada teriakan apapun. Dan kemudian ia mengatakan bahwa ia akan mengirim pesan kepada saudara laki-laki Mario agar ia tahu apa yang Antenor lakukan. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan ketegangan yang mengalir di bawah permukaan seperti air sungai tersembunyi. Antenor tidak kembali secara pribadi, tetapi ia mulai bertindak melalui cara lain, menyebarkan di desa bahwa ada penyusup di rumah pertanian Mario, bahwa situasinya tidak teratur, bahwa properti itu ditempati oleh orang asing. Gosip sampai ke Antonia melalui kunjungan Nenek Carmela yang menyampaikannya dengan kekhawatiran,
dan pada saat yang sama dengan kemarahan dingin seseorang yang mengenal permainan itu dan tidak menerima ia dimainkan melawan yang lemah. Suatu pagi, Antonia menemukan gerbang masuk rumah pertanian tergores dengan benda tajam, goresan kecil, tetapi disengaja, jenis yang tidak terjadi secara tidak sengaja. Ia melihat goresan itu dan perutnya terasa kencang karena ia tahu itu adalah pesan dan pesan semacam itu tidak datang sendiri. Joaquin muncul minggu itu pada jam yang sama dengan kawanan keledai dan langkah tenang dari seseorang yang tidak memiliki jadwal yang ditentukan dengan dunia. Antonia melihatnya datang dari kebun sayur tempat ia bekerja dan merasakan sebelum pemikiran apapun kelegaan yang datang dari lubuk hatinya. Seolah-olah kehadiran pria itu membawa serta rasa aman yang tidak ia minta, tetapi sangat ia butuhkan daripada ia akui. Joaquin memberi minum keledai, duduk di bangku koridor yang telah dibersihkan dan diperbaiki Antonia, dan menerima kopi yang ia buat tanpa ia minta. Mereka duduk di sana sejenak, ia duduk, dan ia berdiri di pintu dapur dalam keheningan yang tidak ada kekosongan. Itu adalah jenis keheningan di mana dua orang bersama karena kehadiran satu sama lain, sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan dan berbicara akan hampir mengganggu. Pada hari itulah, Antonia mencatat tatapan Joaquin pada goresan di gerbang ketika ia tiba. Ia tidak berkomentar apapun, tidak bertanya apapun, tetapi sebelum pergi, setelah tinggal lebih lama dari biasanya, ia mengatakan bahwa ia akan mulai melewati setiap minggu daripada setiap 15 hari karena jalan di bagian ini membutuhkan lebih banyak perhatian. Ia mengatakannya seolah-olah tentang jalan. Antonia mendengarkannya seolah-olah tentang jalan, tetapi mereka berdua tahu itu bukan tentang jalan. Dan ada dalam apa yang tidak dikatakan itu kebaikan yang lebih signifikan daripada pernyataan apapun, karena itu adalah kebaikan untuk melindungi tanpa menginvasi, untuk berada di dekat tanpa memaksakan diri, untuk merawat tanpa menuntut pengakuan. Dalam kunjungan ini, Joaquin membawa 2 kilogram beras dan toples lemak, yang katanya ia terima sebagai pembayaran untuk pengiriman. Ia meninggalkannya di koridor di samping bangku, dan tidak menunggu terima kasih. Karena ia bukanlah pria yang menunggu apapun dari dunia. Tetapi ketika ia pergi dan tapak kaki keledai menghilang di tikungan jalan, Antonia tetap memegang toples lemak itu di tangannya dan kehangatan di dada yang sudah ia kenal, yang pernah ia rasakan sebelumnya dan yang lain kali ternyata bohong. Tetapi kali ini berbeda. Itu berbeda karena Joaquin tidak menjanjikan apapun, tidak bersumpah apapun, tidak menghias apapun dengan kata-kata yang tidak ia rencanakan untuk dipenuhi. Ia hanya muncul, melakukan apa yang ia bisa, dan pergi. Dan dalam kesederhanaan itu ada kebenaran bahwa Antonia, setelah semua yang Gerardo lakukan padanya, kenali sebagai hal yang paling langka dan berharga yang ada. Jika Anda berharap Antonia berhasil melindungi semua yang telah ia bangun, berikan suka sekarang dan bagikan cerita ini dengan siapapun yang juga percaya bahwa memulai kembali itu mungkin. Hari-hari semakin pendek dan tubuh Antonia semakin berat dengan cara yang mengubah setiap gerakan, setiap langkah, setiap napas. Nenek Carmela sekarang datang hampir setiap hari memeriksa perutnya dengan tangan yang kuat dan telinga yang menempel, dan berkata bahwa keduanya berada dalam posisi yang baik, bahwa waktunya semakin dekat, bahwa itu bisa terjadi kapan saja. Antonia merasakannya di tubuhnya sebelum mendengarnya dari bidan, karena ada urgensi baru dalam gerakan si kembar, kegelisahan yang tampak terburu-buru. Ia terus bekerja, karena ia tidak tahu hidup dengan cara lain, tetapi ia melakukannya lebih lambat, berhenti lebih sering, menarik napas dalam-dalam bersandar di dinding dapur dengan tangan di punggungnya yang terasa sakit terus-menerus dan tumpul. Nenek Carmela menyiapkan kamar belakang dengan kain bersih, air mendidih yang disimpan dalam kendi, dan teh herbal yang katanya untuk saatnya. Dan ia mengajari Antonia cara mengenali tanda-tandanya, perbedaan antara rasa sakit uji coba dan rasa sakit yang sebenarnya, karena dengan anak kembar tubuh memberitahu lebih awal dan lebih kuat. Itu adalah malam bulan purnama ketika Antenor kembali, dan kali ini tanpa senyum, ia ditemani oleh dua pria yang tidak dikenal Antonia, dan ia berhenti di halaman dengan sikap yang berbeda, lebih keras, lebih tegas, dari seseorang yang lelah bernegosiasi dan datang untuk memberikan ultimatum. Ia berkata dengan suara yang tidak lagi berusaha sopan, bahwa ada proses yang sedang berjalan untuk menentang pendudukan properti yang tidak teratur, bahwa Antonia memiliki waktu seminggu untuk keluar dengan kemauan sendiri, sebelum pihak berwenang menyelesaikannya untuknya. Itu bohong. Antonia hampir yakin itu bohong. Tetapi kebohongan yang diucapkan dengan otoritas di tengah malam oleh seorang pria
yang ditemani oleh dua orang asing memiliki bobot yang membutuhkan waktu bagi kebenaran untuk menyeimbangkan. Ia merasakan si kembar bergerak kuat di dalam dirinya, seolah-olah ancaman itu datang dari darah, dan ia meletakkan tangannya di perutnya dalam gerakan yang merupakan perlindungan dan doa sekaligus. Sebelum ia menjawab, terdengar langkah kaki datang dari jalan setapak hutan. Nenek Carmela memasuki halaman dengan tas di lengannya dan berhenti ketika melihat pria-pria itu. Dalam beberapa minggu terakhir dengan kelahiran yang begitu dekat, bidan tua itu telah terbiasa melewati rumah pertanian setiap malam sebelum gelap untuk memeriksa bahwa Antonia baik-baik saja dan tubuhnya belum memberikan tanda. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, ia datang melalui jalan setapak hutan dengan ketepatan seseorang yang menganggap tugas itu serius. Ia mengevaluasi seluruh pemandangan dengan mata yang tidak pernah melewatkan apapun. Ia berjalan sampai berdiri di samping Antonia, dan tetap berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu hanya seorang wanita tua dengan tas kain, tetapi ada ketegasan di bahunya yang memakan ruang dengan cara yang dirasakan oleh ketiga pria itu. Antenor menatap keduanya, menatap perut Antonia, dan berkata bahwa ia akan menyesali mempersulit keadaan. Ia berbalik dan pergi bersama kedua pria itu, dan suara kuda bercampur dengan keheningan malam sampai menghilang. Nenek Carmela memegang lengan Antonia dan membawanya ke dalam. Ia membuat teh serai, meletakkannya di tangannya, dan duduk di sisi lain meja tanpa terburu-buru pergi. Ia mengatakan bahwa ia akan mengirim pesan mendesak di pagi hari, bahwa Antenor tidak memiliki kekuasaan apapun untuk mengeluarkan siapapun dari sana, dan bahwa obrolan pria kaya adalah angin, membuat suara, tetapi tidak meruntuhkan dinding kebenaran. Antonia mendengarkan sambil memegang cangkir dengan kedua tangan, merasakan kehangatan teh di jari-jarinya, dan mencoba percaya bahwa itu benar. Tetapi ketika ia akan menjawab, ia merasakan rasa sakit pertama. Itu bukan sakit punggung yang sudah ia kenal, atau ketidaknyamanan yang menemaninya selama berminggu-minggu. Itu berbeda, lebih rendah, lebih dalam, lebih mendesak. Rasa sakit yang datang dalam gelombang, dan ketika berlalu meninggalkan seluruh tubuh menunggu gelombang berikutnya. Antonia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan memberitahu Nenek Carmela bahwa mungkin akan baik untuk tetap dekat. Bidan tua itu menatapnya, menatap perutnya, dan berkata bahwa ia sudah tahu sebelum memasuki rumah pertanian malam itu, seolah-olah Tuhan telah mengirimnya tepat pada waktunya, seperti yang selalu ia lakukan ketika seseorang memperhatikan. Malam itu menutup diri di atas rumah pertanian sementara rasa sakit semakin kuat dan semakin dekat. Nenek Carmela bekerja dengan ketenangan seseorang yang telah melalui ini berkali-kali, sehingga ketenangan menjadi alat yang paling penting yang bisa dimiliki bidan. Ia menyiapkan semuanya di kamar belakang, memanaskan air di tungku, mengatur kain dan rempah-rempah, dan ia memberitahu Antonia dengan suara yang mantap dan lembut pada saat yang sama untuk menarik napas dalam-dalam ketika rasa sakit datang, untuk menghembuskan udara perlahan ketika berlalu, bahwa tubuh tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika kepala ragu, Antonia berpegangan pada tepi ranjang dengan tangannya dan melewati rasa sakit dengan cara yang selalu dilalui wanita melalui rasa sakit dari hal-hal yang paling penting, mengatupkan gigi, menyerah ketika tubuh memerintahkan untuk menyerah, berjuang ketika saatnya untuk berjuang. Tangisan pertama merobek dini hari sekitar pukul 2 pagi, tipis, kuat, penuh kehidupan. Nenek Carmela tersenyum dengan cara yang merupakan kelegaan dan perayaan bersama, dan berkata bahwa itu adalah anak laki-laki. Ia membungkus bayi itu dalam kain bersih, meletakkannya di dada Antonia sejenak, dan kembali bekerja, karena yang kedua datang tepat di belakang dan datang. 20 menit kemudian, tangisan lain memenuhi kamar, lebih tajam, lebih tidak sabar, seolah-olah gadis itu terburu-buru untuk menyusul kakaknya yang sudah di luar. Nenek Carmela menerimanya dengan tangan yang sama kokohnya, membersihkannya, membungkusnya, dan meletakkannya di samping yang pertama di pelukan Antonia, yang menatap kedua wajah keriput dan sempurna itu, dengan ekspresi yang tidak ada kata dalam bahasa apapun yang dapat menerjemahkannya. Ia menamai anak laki-laki itu Thomas, dan anak perempuan itu Luisa. Ia telah menyimpan kedua nama itu selama berbulan-bulan, tanpa mengatakannya kepada siapapun, seolah-olah menamai terlalu dini adalah risiko yang tidak dapat ia ambil. Sekarang nama-nama itu keluar dari mulutnya dengan suara pelan menguji bunyinya, dan cocok dengan sempurna, seperti hal-hal yang selalu menunggu untuk diucapkan. Nenek Carmela keluar dari kamar untuk memberi mereka keheningan yang diminta saat itu, dan pergi untuk mengurus tungku. Dan Antonia tetap di sana dengan kedua anaknya di dada, mendengarkan napas mereka, merasakan berat mereka,
menangis untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, bukan karena kesedihan, bukan karena ketakutan, tetapi dengan tangisan yang datang ketika tubuh akhirnya mengerti bahwa yang terberat telah berlalu dan bahwa apa yang datang itu baik, tetapi yang terberat belum berlalu. Pagi membawa kenyataan yang tidak terduga Antonia. Si kembar menyusu, tetapi susunya tidak cukup untuk dua. Thomas, yang lebih besar dan lebih kuat, menyusu dengan kuat, tetapi Luisa tetap gelisah, menangis dengan tangisan lemah karena lapar, yang merupakan suara paling menyedihkan yang bisa didengar seorang ibu. Antonia mencoba semua yang ia ketahui dan semua yang diajarkan Nenek Carmela kepadanya. Posisi berbeda, pijat, kompres, teh untuk merangsang, tetapi tubuh yang lelah dari persalinan dan berbulan-bulan kekurangannya tidak cukup untuk memberi makan dua mulut. Luisa menangis, dan setiap tangisan adalah pisau di dada Antonia, karena tidak ada ketidakberdayaan yang lebih besar di dunia daripada memiliki anak yang lapar dan tidak dapat menghilangkan rasa lapar itu. Nenek Carmela yang mengatakan apa yang sudah ada sejak awal, menunggu untuk dilihat. Ia menatap Antonia dengan mata yang membawa kebijaksanaan puluhan tahun, dan berkata bahwa jawabannya ada di kandang. Bahwa Serena memiliki kelebihan susu kental dan kuat, dan bahwa kambing perah telah memberi makan makhluk sejak dunia tercipta, bahwa ia sendiri dibesarkan dengan susu kambing, karena ibunya tidak memiliki cukup susu, dan bahwa hewan ini tidak ada di sana secara kebetulan. Ia ada di sana karena Tuhan tahu, sebelum siapapun bahwa susu itu akan dibutuhkan. Antonia melihat keluar jendela kamar, melihat Serena di kandang dengan ambing penuh, dan mengerti pada saat itu dengan kejelasan yang memotong dadanya bahwa kambing yang kehilangan anaknya dan wanita yang tidak memiliki cukup susu untuk anak-anaknya telah ditempatkan di rumah pertanian yang sama karena alasan yang lebih besar dari kebetulan apapun. Ia bangkit dengan kesulitan, masih sakit setelah melahirkan. Ia pergi ke kandang dengan ember perah dan duduk di samping Serena. Kambing itu tetap diam, jinak seperti biasa, dan susu mengalir kental dan panas. Antonia membawanya ke dalam. Nenek Carmela menghangatkannya dengan hati-hati dan memberikannya kepada Luisa dalam cangkir kecil improvisasi dengan kain di mulutnya agar susu menetes perlahan. Gadis kecil itu minum dengan kecemasan yang merupakan urgensi murni, dan ketika ia selesai dan tertidur dengan kedamaian seseorang yang akhirnya memiliki perut kenyang, Antonia menyandarkan kepalanya ke dinding dan menangis lagi. Tetapi kali ini adalah rasa syukur. Itu adalah rasa syukur yang begitu besar, sehingga tidak muat di dadanya dan perlu keluar melalui mata. Serena, kambing yang ditinggalkan tanpa anaknya, mulai memberi makan anak-anak yang diberikan hidup kepada Antonia. 2 kali sehari, pagi dan malam, Antonia memerah dengan hati-hati, dan susu Serena adalah apa yang membuat Luisa kuat dan hidup, sementara tubuh Antonia perlahan pulih. Ada keindahan dalam hal itu yang melampaui apa yang dapat digambarkan dengan kata-kata. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, memberikan susu untuk anak-anak ibu lain yang tidak memiliki siapapun. Nenek Carmela mengatakan, itu adalah takdir, bahwa Tuhan tidak menyia-nyiakan apapun, baik kesedihan, maupun susu, maupun kesepian, dan bahwa semua yang tampak hilang hanya disimpan untuk siapa yang akan membutuhkannya nanti. Hari-hari pertama dengan si kembar adalah kelelahan yang tidak diketahui Antonia ada, kelelahan yang melampaui tubuh dan masuk ke jiwa, tetapi itu bercampur dengan kegembiraan yang juga tidak diketahui Antonia ada, karena tidak ada yang mengajarimu ukuran cinta yang dirasakan untuk seorang anak sampai anak itu datang. Nenek Carmela muncul setiap pagi, membantu, mengajar, memeriksa bahwa mereka bertiga baik-baik saja, dan pada hari ketiga setelah melahirkan, ketika Antonia sedang menyusui Thomas di koridor, sementara Luisa tidur di keranjang yang dibawa Nenek Carmela, suara tapak kaki di jalan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tetapi itu bukan Antenor, itu Joaquin. Ia datang sendirian, tanpa kawanan, menunggangi kuda pinjaman dengan ketergesa-gesaan yang tidak sesuai dengan cara tenang yang ia miliki di hari-hari lain. Ia turun sebelum berhenti dengan benar. Ia mengikat hewan di tiang dan berjalan ke koridor dengan langkah panjang. Ia berhenti ketika melihat Antonia dengan bayi di pelukannya dan berdiri di sana dengan ekspresi di wajahnya yang jelas tidak ia rencanakan untuk ditunjukkan. Nenek Carmela telah mengiriminya pesan sehari sebelumnya. Antonia tidak tahu. Ia tidak memintanya dan memandang bidan tua itu ke dalam rumah dengan tatapan yang merupakan pertanyaan dan jawaban sekaligus. Joaquin berdiri menatap Thomas di pelukan Antonia. Kemudian ia melihat ke dalam rumah di mana Luisa tertidur di keranjang dan sesuatu di wajahnya berubah dengan cara yang tidak dapat diubah. Itu adalah ekspresi seorang pria yang membawa kehilangan tua,
dan yang tiba-tiba, tanpa pemberitahuan, dihadapkan pada sesuatu yang tampaknya mengisi bentuk persis dari kekosongan itu. Ia tidak mengatakan apapun untuk sementara waktu yang lebih lama dari kata apapun. Kemudian ia bertanya dengan suara serak seseorang yang mengendalikan sesuatu yang besar di dalam dadanya, apakah ia membutuhkan sesuatu? Antonia berkata ia membutuhkan kayu bakar yang terpotong, dan ia pergi memotong kayu bakar seolah-olah itu adalah tugas terpenting yang pernah ia terima dalam hidupnya. Apa yang tidak diketahui keduanya pagi itu adalah bahwa Antenor telah mengambil langkah selanjutnya dan bahwa apa yang akan datang setelahnya akan menuntut mereka semua keberanian yang belum mereka tunjukkan. Joaquin tidak pergi hari itu. Ia memotong kayu sampai matahari terbenam, menumpuknya di bawah atap belakang dengan ketelitian seseorang yang merapikan dunia dengan pekerjaan tangannya. Dan ketika ia selesai, ia duduk di koridor dengan keringat mengalir dan menerima kopi yang Antonia buatkan tanpa ia minta. Mereka duduk di sana dalam keheningan senja, ia dengan cangkir di tangannya dan ia dengan Luisa di pelukannya, mendengarkan jangkrik mulai dan Serena mengunyah rumput di kandang. Mereka tidak berbicara tentang Antenor, tidak berbicara tentang masa depan, tidak berbicara tentang apapun yang lebih berat daripada yang dapat ditanggung saat itu. Dan ketika malam tiba, Joaquin berkata bahwa ia akan tidur di gudang belakang jika diizinkan, karena jalan kembali jauh dan keledai sedang beristirahat di desa. Antonia mengizinkannya tanpa berdebat, karena berdebat akan berarti berpura-pura tidak ingin ia tinggal, dan ia sudah lelah memikul beban yang tidak perlu. Pagi berikutnya, Antonia bangun dengan aroma kopi segar yang datang dari dapur. Ia bangkit perlahan dengan tubuh yang masih sakit setelah melahirkan dan malam yang terbagi oleh tangisan bergantian si kembar. Dan ia menemukan Joaquin di dapur dengan tungku menyala, air mendidih, dan cangkir sudah diletakkan di meja seolah-olah ia telah melakukannya seumur hidup. Ia tidak mengucapkan selamat pagi dengan kata-kata, ia mengucapkannya dengan gestur. Dan dalam kesederhanaan itu ada keintiman yang datang tanpa meminta izin dan yang tampak lebih nyata daripada sumpah apapun yang pernah didengar Antonia. Thomas menangis di kamar dan Joaquin pergi untuk melihatnya. Ia berhenti setengah jalan, seolah-olah ia menyadari bahwa itu mungkin melintasi batas, dan memandang Antonia menunggu. Ia mengangguk dan ia pergi dan kembali dengan anak itu di lengannya dengan cara yang canggung dan hati-hati yang sekaligus lucu dan indah untuk dilihat, cara seorang pria yang terlalu besar menggendong sesuatu yang terlalu kecil dan memperlakukannya seolah-olah itu adalah hal terpenting di dunia. Nenek Carmela datang pagi itu dan menemukan pemandangan itu tanpa kejutan di wajahnya, seolah-olah ia sudah tahu bahwa ia akan menemukan persis seperti itu. Ia duduk di koridor, minum kopi yang disajikan Joaquin dengan kealamian yang sama seperti ia menyajikannya di jalan, dan kemudian memanggil Antonia untuk berbicara di halaman, jauh dari telinganya. Ia mengatakan bahwa ia telah mengirim pesan kepada saudara laki-laki Mario tentang gerakan Antenor, dan bahwa jawabannya datang melalui mulut seorang kenalan yang telah lewat kemarin. Saudara laki-laki Mario terkejut, mengatakan bahwa Mario tidak mengizinkan penjualan apapun, dan bahwa Antenor bertindak atas kemauannya sendiri, tetapi ia juga mengatakan bahwa Mario berada dalam situasi sulit, tinggal di kamar penginapan di kota, kesehatannya memburuk, dan tidak memiliki kemauan untuk kembali ke rumah pertanian, di mana ia kehilangan segalanya. Nenek Carmela menceritakan itu dengan suara rendah dari seseorang yang membawa informasi berat dan tahu bahwa ia harus menyampaikannya dengan hati-hati. Dan ia mengakhiri dengan mengatakan bahwa seseorang perlu pergi ke tempat Mario berada sebelum Antenor pergi lebih dulu dan mendapatkan apa yang diinginkannya, memanfaatkan kerapuhan seorang pria yang patah hati. Joaquin mendengarkan semuanya ketika Nenek Carmela mengulanginya di koridor dengan Antonia di samping dan si kembar tertidur di kamar. Ia terdiam sejenak dengan siku di lutut dan mata di tanah halaman dan kemudian berkata bahwa ia mengenal kota tempat Mario berada. Ia melewatinya dengan kawanan setidaknya sebulan sekali. Ia mengenal penginapan, ia mengenal jalanan. Ia mengatakan bahwa ia bisa pergi. Ia mengatakannya dengan suara yang sama seperti ia mengatakan bahwa ia akan memotong kayu bakar atau memberi minum keledai, tanpa beban, tanpa drama, seolah-olah pergi mencari orang asing di kota yang jauh untuk menyelesaikan nasib seorang wanita yang tidak memiliki kewajiban untuk dilindungi adalah hal yang benar. Dan itu benar. Antonia menatapnya dan merasakan sesuatu menetap di dalam dadanya dengan kekokohan hal-hal yang benar, seperti fondasi rumah yang tidak bergetar ketika angin bertiup. Joaquin berangkat keesokan paginya, sebelum matahari terbit, dengan kuda pinjaman dan keteguhan hati seseorang
yang tidak perlu mengumumkan apa yang akan ia lakukan. Antonia melihatnya keluar dari halaman dari jendela dapur dengan Luisa dipelukan dan berdiri di sana sejenak setelah ia menghilang di tikungan jalan, merasakan ketidakhadirannya dengan intensitas yang membuatnya takut karena itu adalah bukti bahwa pria itu telah menempati ruang di dalam dirinya yang bahkan ia tidak tahu kosong. Nenek Carmela, yang tinggal di rumah pertanian selama ketidakhadiran Joaquin, tidur di tempat tidur gantung di ruang tamu dan merawat si kembar dengan kompetensi seseorang yang menjadikan ini sebagai panggilannya, mengatakan salah satu malam itu, sementara kami berdua minum teh serai di koridor, bahwa Joaquin adalah pria yang langka, bahwa pria yang merawat tanpa meminta imbalan adalah tipe yang sedikit dibuat oleh Tuhan karena cetakannya sulit dan bahannya mahal. Antonia mendengarkan dan tidak menjawab, tetapi tersenyum dalam kegelapan dengan cara yang dilihat nenek Carmela meskipun tanpa cahaya. Hari-hari penantian panjang, dengan cara yang hanya diketahui oleh mereka yang menunggu sesuatu yang dapat mengubah segalanya. Antonia merawat si kembar, memerah Serena, merawat kebun sayur, membuat keju dari susu yang tersisa, dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi jika Joaquin tidak menemukan Mario, atau jika Mario tidak ingin datang, atau jika Antenor bertindak sebelum siapapun. Thomas dan Luisa tumbuh dengan kecepatan luar biasa hari-hari pertama, mendapatkan berat badan, mendapatkan kekuatan, memenuhi rumah pertanian dengan suara-suara yang hanya dibuat oleh bayi yang baru lahir. Campuran tangisan, desahan, dan keheningan yang mengubah udara di tempat manapun. Serena terus memberikan susu dengan kemurahan hati yang tampaknya tidak terbatas. Dan Antonia memerah 2 kali sehari dengan kasih sayang yang melampaui tindakan praktis karena kambing itu telah menjadi bagian dari keluarga yang tidak mungkin ini, dengan cara yang sama seperti dirinya sendiri telah menjadi bagian dari rumah pertanian ini. Antenor muncul pada hari kelima, di tengah hari dan kali ini ia datang sendirian. Ia tidak membawa senyum, ia tidak membawa ancaman langsung, ia membawa sesuatu yang lebih buruk. Ia membawa sebuah surat. Ia berhenti di halaman, turun dari kuda, dan menunjukkan kepada Antonia sebuah lembaran yang ia katakan sebagai perintah penggusuran yang dikeluarkan oleh otoritas desa dengan batas waktu 3 hari untuk keluar dengan semua yang ia miliki di dalamnya. Antonia menatap surat itu dengan jantungnya berdebar di telinganya dan tidak tahu pada saat itu apakah itu asli atau palsu. Nenek Carmela, yang berada di dalam rumah, keluar ke pintu dan memintanya untuk melihatnya. Ia melihatnya dengan hati-hati, perlahan, membaliknya dari kedua sisi, dan kemudian menatap Antenor dengan ekspresi yang hanya bisa dibuat oleh wanita tua di pedesaan. Ekspresi seseorang yang telah melihat banyak kebohongan dalam hidupnya dan mengenali baunya dari jauh. Ia mengatakan bahwa surat itu tidak memiliki stempel, tidak memiliki tanda tangan hakim, dan tidak memiliki keabsahan apapun, dan bahwa jika Antenor ingin mengeluarkan seseorang dari sana, ia akan membutuhkan lebih dari sekadar selembar kertas yang ditulis oleh dirinya sendiri di meja tokonya. Antenor menjadi merah, bukan karena malu, tetapi karena marah. Kemarahan seseorang yang tidak terbiasa menemukan perlawanan, di mana ia berharap menemukan ketakutan. Ia mengatakan bahwa mereka membuat kesalahan, bahwa ia memiliki cara yang tidak mereka bayangkan, bahwa ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Nenek Carmela menjawab bahwa ia melakukan apa yang ia pikir harus ia lakukan, tetapi bahwa selama ia masih hidup di wilayah ini, tidak ada yang akan mengeluarkan seorang ibu dengan 2 bayi yang baru lahir dari rumah karena keserakahan akan tanah. Ia mengatakannya dengan suara yang tidak bergetar sedikitpun dan dengan tatapan yang membuat Antenor mengalihkan pandangannya. Pria itu menunggangi kuda dan pergi tanpa melihat ke belakang, membawa surat yang tidak berguna dan keyakinan bahwa kedua wanita itu tidak akan menyerah dengan mudah. Antonia merasakan kakinya gemetar ketika kuda itu menghilang di jalan. Nenek Carmela memegang lengannya dan berkata bahwa ia harus tetap teguh, bahwa bantuan sedang dalam perjalanan, dan bahwa Tuhan tidak membawanya sampai di sana untuk membiarkannya jatuh. Sekarang Joaquin kembali pada hari ke-7 dan ia tidak kembali sendirian. Antonia sedang memerah Serena di kandang ketika ia mendengar suara 2 kuda di pintu masuk rumah pertanian. Ia bangkit perlahan dengan ember susu di tangan dan jantungnya naik ke tenggorokannya dan melihat Joaquin turun dari kuda di samping seorang pria yang belum pernah ia lihat. Ia adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahun, lebih kurus dari seharusnya, dengan bahu membungkuk dan mata cekung, dari seseorang yang tidur terlalu sedikit terlalu lama. Wajahnya tidak ditandai oleh matahari, tetapi oleh sesuatu dari dalam, jenis kelelahan yang bukan dari tubuh, tetapi dari jiwa. Antonia tahu siapa ia sebelum perkenalan apapun, karena ada di tatapan pria itu,
ketika ia berhenti di pintu masuk halaman dan memandangi rumah, halaman, kebun sayur, kesedihan yang begitu terlihat sehingga seperti membaca surat yang ditulis dengan huruf besar. Mario telah kembali ke rumah pertanian yang telah ia tinggalkan, dan apa yang ia temukan di sana bukanlah apa yang ia harapkan. Itu bukan dinding yang menyimpan kenangan Magdalena yang tertutup debu dan keheningan. Itu adalah jendela terbuka, lantai tersapu, tungku menyala, aroma kopi dan serai di udara. Itu adalah kebun sayur hidup, di mana sebelumnya hanya ada rumput. Itu adalah pakaian bayi yang dijemur di tali jemuran. Itu adalah kambing putih yang merumput dengan tenang di kandang. Kambing yang sama yang ia kira sudah lama mati. Mario berjalan perlahan di sekitar rumah pertanian, tangan di saku dan mata basah, memandangi setiap sudut seperti seseorang yang menemukan kembali wajah yang ia cintai dan yang berubah tetapi masih dapat dikenali di bawah perubahan itu. Ia masuk ke dapur, melihat cangkir di meja, tungku dengan bara api, rempah-rempah yang digantung mengering di dinding. Ia masuk ke kamar belakang dan berhenti di pintu ketika melihat keranjang tempat si kembar tertidur satu sama lain dengan kedamaian mutlak dari bayi baru lahir yang belum mengenal beban dunia. Ia berdiri di sana sejenak yang tidak ada yang mengukurnya. Joaquin berdiri di koridor dalam diam. Nenek Carmela ada di dapur. Diam dan Antonia ada di halaman dengan ember susu masih di tangan, menunggu tanpa tahu apa yang harus ditunggu. Ketika Mario keluar dari kamar, wajahnya basah dan ekspresinya berubah. Seolah-olah sesuatu yang telah terkunci di dalam dirinya selama ini akhirnya menemukan jalan keluarnya. Ia berjalan ke halaman tempat Antonia berdiri dan berhenti di depannya tanpa berkata apa-apa sejenak. Kemudian ia berkata dengan suara tercekat seseorang yang berbicara di atas simpul di tenggorokan bahwa ia percaya rumah pertanian itu mati, bahwa ia pergi karena ia tidak dapat melihat dinding-dinding itu tanpa melihat Magdalena di setiap sudut, tanpa mendengar suaranya di dapur, tanpa mencium baunya di kamar tempat semuanya terjadi, dan bahwa ia percaya bahwa meninggalkan adalah satu-satunya cara untuk menahan rasa sakit, tetapi ia salah bahwa rumah pertanian itu tidak mati, ia sedang menunggu, dan bahwa Antonia telah melakukan apa yang tidak ia miliki keberanian untuk lakukan. Ia telah mengembalikan kehidupan ke tempat yang ia biarkan mati karena kesedihan. Antonia mendengarkan setiap kata dengan perhatian yang melampaui pendengaran. Ia melihat pada pria itu rasa sakit yang ia kenali, tidak sama dengan miliknya, tetapi terbuat dari kain yang sama, rasa sakit dari seseorang yang kehilangan tanah dan harus belajar menginjak di tempat lain. Ia tidak mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja karena tidak, dan menyederhanakan rasa sakit orang lain adalah ketidakhormatan yang menyamar sebagai kebaikan. Ia hanya mengatakan bahwa rumah pertanian itu miliknya, dan ia tahu itu sejak hari pertama. Mario menatapnya. Ia melihat ke arah perut, yang tidak lagi perut, tetapi dua anak tertidur di dalam rumah. Ia melihat Serena di kandang dan berkata bahwa rumah pertanian itu miliknya di atas kertas, tetapi bahwa apa yang ada di sana saat ini adalah miliknya, bahwa ia datang untuk menyelesaikan dua hal. Yang pertama adalah Antenor, dan yang kedua adalah memastikan bahwa Antonia tidak akan pernah lagi takut kehilangan atap ini. Mario pergi ke desa keesokan harinya. Joaquin pergi bersamanya karena bukan waktunya bagi siapapun untuk pergi sendiri. Mereka pergi ke kantor catatan sipil, dan Mario secara formal menyatakan bahwa properti itu tidak dijual, bahwa ada penduduk yang berwenang di rumah pertanian itu, dan bahwa setiap upaya negosiasi oleh pihak ketiga batal demi hukum dan tanpa persetujuan. Kemudian mereka pergi ke toko Antenor dan Mario, yang adalah pria pendiam dan sedikit bicara seperti Joaquin, berkata kepada pedagang itu, dengan suara yang tidak perlu keras untuk menjadi tegas, bahwa jika ia menginjak properti itu lagi atau mengganggu siapapun yang tinggal di sana, percakapan berikutnya akan dengan seorang pengacara dari kota besar yang telah dikonsultasikan oleh saudara laki-laki Mario. Antenor mendengarkan dengan rahang terkatup dan tidak menjawab. Bukan karena ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi karena ia mungkin mengenali untuk pertama kalinya bahwa ia telah menemukan dinding yang tidak akan menyerah. Berita itu menyebar di wilayah itu dengan kecepatan berita di pedesaan, cepat untuk yang buruk dan lambat untuk yang baik, tetapi kali ini sebaliknya. Nenek Carmela mengurus untuk menceritakan kepada siapapun yang mau mendengar bahwa Mario telah kembali, bahwa rumah pertanian itu ditempati secara legal, dan bahwa Antenor telah menerima penolakan yang pasti. Versi yang benar mulai menggantikan gosip dan keheningan Antenor. Setelah hari itu mengkonfirmasi apa yang semua orang sudah curigai, bahwa ia telah menggertak dari awal sampai akhir dan bahwa gertakannya telah padam. Mario tetap tinggal di rumah pertanian itu, bukan karena ia merencanakannya,
Tetapi karena itu terjadi, seperti hal-hal yang benar terjadi ketika seseorang berhenti memaksa dan membiarkan hidup menemukan penyesuaiannya. Hari-hari pertama ia tidur di gudang belakang dalam diam, bekerja di samping Antonia dan Joaquin, tanpa banyak bicara, menemukan kembali setiap sudut tanah itu dengan kelambatan seseorang yang belajar kembali untuk berada di tempat yang menyakitinya. Tetapi Serena yang membuat perbedaan. Pertama kali Mario memasuki kandang setelah kembali dan kambing itu mendekatinya dan menyandarkan moncongnya di tangannya, pria itu berdiri di sana untuk waktu yang lama, mengelus hewan yang merupakan hadiah untuk Magdalena dan yang selamat dari pengabaian dengan cara yang sama seperti rumah pertanian itu bertahan. Menunggu. Nenek Carmela kemudian mengatakan bahwa pada saat itulah Mario memutuskan untuk tinggal karena Serena telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh kata-kata apapun. Ia telah menunjukkan kepadanya bahwa cinta yang ia miliki untuk Magdalena tidak perlu dihapus agar hidup terus berlanjut. Itu hanya membutuhkan tempat baru untuk ada. Bulan-bulan berlalu dengan kecepatan waktu ketika hidup penuh dengan hal-hal yang berharga. Thomas dan Luisa tumbuh kuat, diberi makan oleh susu Serena dan oleh perawatan seluruh desa orang yang tidak berbagi ikatan darah, tetapi memiliki sesuatu yang terkadang lebih kuat. Mario menjadi semacam kakek yang tidak pernah diresmikan, tetapi semua orang kenali, menggendong si kembar di lengannya dengan kehati-hatian yang canggung yang perlahan menjadi alami seiring waktu, membangun mainan kayu dengan tangan yang sebelumnya hanya tahu cara membangun pagar dan alur. Kebun sayur berlipat ganda ukurannya dengan kerja semua orang bersama dan penjualan pertama keju dan sayuran di pasar desa membawa sedikit uang yang Antonia simpan dalam toples di laci dapur dengan keseriusan seseorang yang seumur hidup tidak pernah mengendalikan 1 sen pun yang menjadi miliknya. Joaquin berhenti bepergian. Ia tidak mengumumkannya, ia tidak membuat pidato, tidak ada momen keputusan yang khidmat, hanya saja kepergian menjadi semakin pendek, kepulangan semakin cepat, alasan untuk tinggal semakin sering, sampai suatu hari ia ada di sana, di pagi hari, di sore hari, di malam hari, dan keesokan harinya juga. Dan tidak ada yang bertanya mengapa, dan ia tidak menjelaskan karena tidak perlu. Kawanan ia jual kepada seorang pemuda yang lebih muda yang baru memulai profesi itu. Dan dengan uang itu, ia membeli perkakas baru, biji-bijian, kawat untuk pagar, dan tempat tidur bayi kayu, yang ia buat sendiri untuk si kembar, dengan ketelitian tukang kayu yang tidak diketahui siapapun ia miliki. Percakapan antara dia dan Antonia tidak pernah terjadi dengan kata-kata besar. Itu terjadi pada suatu malam bulan. Berdua duduk di koridor dengan si kembar tertidur. Dan Serena mengunyah di kandang ketika ia berkata bahwa ia ingin tinggal. Tidak tinggal untuk saat ini, tidak tinggal sampai ia memperbaiki hidupnya, tinggal sungguhan. Ia mengatakannya sambil melihat ke depan ke arah halaman yang disinari bulan dengan suara langsung, yang merupakan satu-satunya cara ia mengatakan hal-hal sulit. Antonia terdiam memegang cangkir kopi, merasakan beban kata-kata itu dan beban jawaban yang terbentuk di dalam dirinya. Ia berkata ia akan tinggal, tetapi ia mengerti satu hal, bahwa ia keluar dari kehidupan di mana ia tidak memiliki suara, di mana ia tidak memiliki ruang, di mana ia telah belajar untuk menyusut agar sesuai dengan dunia orang lain, dan bahwa ia tidak bisa dan tidak ingin kembali ke versi apapun dari itu, betapapun cantiknya kelihatannya. Joaquin menoleh ke arahnya dan berkata bahwa ia tahu, bahwa ia telah melihatnya padanya sejak pertama kali ia berhenti di rumah pertanian untuk memberi air pada keledai, menemukan seorang wanita hamil 8 bulan merawat seekor kambing sendirian, seolah-olah ia merawat seluruh dunia. Ia mengatakan bahwa rumah pertanian itu miliknya sama seperti miliknya siapapun, dan bahwa apa yang ia ingin bangun membutuhkan keduanya berdiri tegak, bukan satu di bawah bayangan yang lain. Antonia mendengarkan semua itu, mengukur setiap kata, mencari jebakan yang telah diajarkan hidup padanya untuk diharapkan. Ia tidak menemukan apapun, dan di sana, di koridor itu, dengan aroma serai di udara dan bintang-bintang di atas atap, ia membiarkan ketakutan pergi bersama angin malam. Kehidupan di rumah pertanian terorganisir seperti hal-hal yang dibangun dengan tangan jujur, dan dengan kesabaran seseorang yang tidak terburu-buru untuk memanen apa yang ia tanam. Rumah itu mendapat gorden yang dijahit Antonia dengan kain yang dibeli di pasar, pot rempah-rempah di pintu masuk yang mengharumkan siapapun yang datang, dan fasad dicat dengan kapur putih yang disiapkan Mario dan yang diaplikasikan Joaquin pada hari Minggu yang cerah, mengubah dinding-dinding itu menjadi cerminan dari apa yang terjadi di dalamnya.
Kebun sayur tumbuh hingga menjadi referensi di daerah itu dengan kacang, labu, tomat, ketumbar, daun bawang dan rempah-rempah nenek Carmela yang dipelajari Antonia untuk dibudidayakan dan digunakan dengan kebijaksanaan yang sama yang ditularkan oleh bidan tua itu dalam setiap kunjungan. Serena terus memberikan susu dengan keteguhan yang hampir ajaib dan si kembar tumbuh melekat padanya seolah-olah kambing itu adalah bagian dari keluarga. Karena memang begitu, nenek Carmela terus datang 2-3 kali seminggu dengan tas di lengan dan senyum diskret seseorang yang melihat kehidupan dan melihat bahwa sesekali segalanya cocok seperti seharusnya. Ia bukanlah wanita yang mengatakan ia benar, tetapi matanya mengatakannya setiap kali ia melihat Joaquin menggendong Thomas di bahunya, sementara Antonia menanam dengan Luisa diikat di punggungnya dengan selendang, dan Mario duduk di koridor mengukir mainan dengan pisau lipat dan bersiul lagu yang tidak dikenal siapapun, tetapi terdengar seperti sesuatu yang kembali dari jauh. Suatu sore minggu, dengan matahari melukis halaman dengan warna emas dan si kembar merangkak di halaman dengan tekad seseorang yang ingin mengenal setiap jengkal dunia, Antonia berhenti di tengah kebun sayur dengan cangkul di tangan dan melihat sekeliling. Ia melihat rumah putih dengan jendela terbuka. Ia melihat pohon mangga tua yang berbuah lebat. Ia melihat Serena merumput dengan kelembutan seperti biasa. Ia melihat nenek Carmela di koridor dengan teh di tangan. Ia melihat Mario di bangku kayu dengan Luisa di pelukannya. Ia melihat Joaquin memperbaiki pagar belakang dengan lengan baju digulung dan keringat di dahinya, dan ia berpikir tentang pagi ketika ia keluar dari penginapan itu dengan sebuah koper tua dan perut berusia 8 bulan, dan tidak ada kepastian. Selain bahwa ia tidak bisa berhenti berjalan, ia berpikir tentang pintu-pintu yang tertutup, tentang jalan yang panjang, tentang kaki yang sakit, tentang ketakutan yang ia tidak ingin rumuskan. Ia berpikir tentang senja ketika ia melihat atap itu di antara pepohonan dan tentang kambing yang merengek sendirian di kandang menunggu seseorang yang tidak datang. Dan ia mengerti dengan kejelasan yang hanya datang ketika waktu berbaik hati untuk menunjukkan gambaran lengkapnya, bahwa tidak ada dari itu yang kebetulan, bahwa rumah pertanian itu bukanlah kecelakaan di jalan, tetapi takdir yang menunggunya, bahwa kambing yang kehilangan anaknya dan wanita yang tidak memiliki siapapun ditempatkan di tanah yang sama agar tidak ada yang sendirian, dan bahwa keluarga yang ia miliki sekarang, yang terbuat dari orang-orang yang tidak berbagi darah, tetapi berbagi sesuatu yang terkadang lebih kuat. Ia lahir di sana di rumah pertanian itu, sama seperti hal-hal yang benar-benar penting lahir, perlahan, dengan rasa sakit, dengan kerja keras, dan dengan keindahan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah melalui yang terburuk. Pembaruan lahir dari tanah, dari koper tua yang dibawa oleh tangan yang tidak tahu kemana mereka pergi, dari seekor kambing yang kehilangan anaknya dan menemukan dua. Ada kekuatan yang hanya muncul ketika seseorang percaya bahwa ia telah kehilangan segalanya dan tempat-tempat yang tampak terlupakan oleh dunia, tetapi hanya disimpan oleh Tuhan untuk siapa yang akan membutuhkannya pada saat yang tepat. Antonia tidak memilih rumah pertanian itu. Rumah pertanianlah yang memilihnya, dan mungkin hidup berjalan seperti itu dengan semua yang benar-benar penting. Seseorang tidak menemukan jalan, jalan menemukan seseorang. Jika cerita ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, bagikanlah dengan siapapun yang perlu mendengar bahwa susu kebaikan tidak pernah mengering, bahwa cinta lahir di tempat yang paling tidak mungkin, dan bahwa terkadang keluarga yang dibutuhkan adalah keluarga yang dibangun dengan tangan sendiri. Sampai cerita berikutnya.